Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Nama saya Syamsir Alam, saya seorang atlet. Habib, sebagai atlet, kami sering menerima sorotan dan pujian. Bagaimana caranya agar kami bisa menjaga hati dari rasa ujub dan tetap menggunakan ketenaran ini untuk kebaikan dan dakwah? Terima kasih, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik wa waffaqak wa akhadh biyadik. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, memberikan taufik kepadamu dan senantiasa membimbing engkau ke jalan yang diridhoinya. War-riyadhah bab wa majal wasi' lid-da'wati ila Allah Ta'ala. Sesungguhnya olahraga itu adalah sebuah medan dakwah yang luas untuk kita manfaatkan. Wa amma ath-thana fa sawa'an lirriyadhi aw lighairi kull man uthniya عليه أن يتذكر أن هذا ثناء من مخلوقين على قدر فهمهم. Dan setiap orang yang dipuji, baik itu dalam bidang olahraga atau dalam bidang apapun, tatkala dia menanggapi pujian tersebut, pertama dia harus menyadari ini adalah pujian dari makhluk kepada makhluk menurut pandangan dari makhluk itu sendiri. Wa annahu laysa al-ibratu wasyanu illa bihalihi 'inda Allah Ta'ala. Dan pujian ini adalah persepsi dari suatu makhluk dan ini belum tentu seperti apa persepsi dari Allah Ta'ala kepada orang itu. ويكون راجيا أن الله تعالى كما أجرى الثناء على ألسن هؤلاء أن يجعله عنده محمودا. Maka menanggapi pujian tersebut adalah dengan dia pun juga berharap, menumpukan harapan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana dia memiliki pujian dari orang, persepsi yang baik dari orang lain, dia ingin agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun juga gembira dan ridha kepadanya. وكما ستره في الدنيا وأظهر محاسنه أن يفعل به كذلك في الآخرة. Sebagaimana Allah Ta'ala yang menutup keburukan dia dari manusia lain dan menunjukkan kelebihan dan keistimewaannya terhadap manusia lain agar Allah Ta'ala memberikan perlakuan yang sama kelak di akhirat. ثم الأخلاق مع الذين يتصلون بكم في الرياضة مفتاح للدعوة. Kemudian juga mengedepankan akhlak, budi pekerti yang luhur bersama orang-orang yang turut terjun di dalam bidang olahraga, ini pun juga punya pengaruh yang sangat kuat. وإدخال ذكر الله تعالى في الرياضة أيضا من أسباب نزول الرحمة ونشر الخير. Masukkan di dalam olahraga kita, aktiviti kita, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala walaupun sedikit, itu pun juga punya pengaruh besar dalam menyebarnya kebaikan. ثم إسداء الكلمة الطيبة في الوقت المناسب عند استقبال النفسية لذلك من أسباب الدعوة إلى الله. Ketika ada momennya, masukkan daripada kalimat-kalimat, ucapan-ucapan, nasihat-nasihat yang baik, dan itu pun juga adalah peluang untuk memasukkan sedikit daripada dakwah di jalan Allah. ثم رؤيتهم لتعظيمك للصلاة وأمور الدين دعوة إلى الله. Dan juga pertunjukan kepada mereka bentuk ta'zim, pengagumanmu kepada agama dan juga syiar salat yang merupakan syiar agama, itu pun juga termasuk bentuk dakwah. وثناؤك على النبي والصحابة والصالحين أيضا بينهم دعوة إلى الله. Pujianmu, apresiasimu, memuji kepada Allah, memuji kepada Rasulullah dan orang-orang yang mulia, itu pun juga bentuk dakwah kepada Allah Ta'ala. Dan perdengarkan ini di kumpulan dan circle kita. ذكرك للآخرة وشيء من أحوالها في شيء من الأحيان دعوة إلى الله. Begitu juga ketika ada momen yang tepat menyebut daripada hal-hal yang berkenaan dengan akhirat, itu pun juga bagian dari yang penuh manfaat dalam dakwah jalan Allah. إهداء الكتاب الطيب أو الشريط الطيب أيضا دعوة إلى الله. Ataupun juga berbagi kitab tulisan yang baik, ataupun juga kaset ataupun link daripada yang baik, itu pun juga bentuk dakwah jalan Allah. الدلالة على موقع طيب من مواقع الطيبين والترغيب فيه دعوة إلى الله. Begitu juga mensupport, menunjukkan kepada circle dan orang-orang yang mengidolakan kita tentang link dari orang-orang baik yang memiliki ajaran dan dakwah yang baik, itu pun juga bentuk dakwah ke jalan Allah. كل هذا وأمثاله يمكنك أن تقوم به مع الرياضة فتكون داعيا إلى الله. Dan hal yang ini semua yang saya sebutkan adalah contoh-contoh apa yang bisa dilakukan di dalam mensupport dakwatnya Nabi Muhammad, dan ini adalah hal yang mudah dan simpel.